Hai everybody, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu, terus semangat dan terus bahagia menjalani hari-hari kalian. Di sini aku mau baca Hai Aksa bab 1 dia Aksa. Langsung aja kita baca maksudnya. Aksa berjalan santai menggunakan jas osisnya seperti jubah di kedua bahu. Cowok itu menenteng toa di samping tubuh, memperhatikan adik-adik kelasnya yang tengah berlarian menuju lapangan. Cowok itu menaiki mimbar sambil sedikit melongokkan kepalanya supaya bisa melihat adik-adik kelasnya yang ada di belakang. Aksa mengangkat toanya ke dekat mulut, berdiam sebentar lalu menarik nafasnya dan bersiap-siap untuk bicara. Buset, Aksa kaget karena toanya tiba-tiba saja diambil oleh Ilham. Enak aja lu, Sa, aku yang instruksi, seru Ilham selaku ketua OSIS. Lah, gue dulu nih nyampe sini gampang, balas Aksa tak terima. Enggak. Aksa melebet kembali tuanya. Ini pertama kalinya gue ngomongin adik kelas. Gue harus jadi yang pertama. Enak aja lo, masih aku ketua OSIS. Jadi gue yang pertama, saut Ilham sambil merebut kembali tuanya. Sedang semua peserta MOS yang saat ini sedang seru-serunya menonton perdebatan mereka di atas mimbar. Apalagi mereka tonton adalah seorang jogan, kan sayang kalau dilewatin, ya enggak. Songong amat loh, mentang-mentang ketua OSIS, besok gue geser lo, tau rasa nangis darah lalu, kata Aksa kesal. Udah kenapa? Ini acara ntar nggak mulai kalau lu berantem mulu, tegur Alung. Cowok berjambul yang merupakan salah satu anggota OSIS juga. Lantas akhirnya Aksa langsung turun dari atas mimbar. Cowok itu mengalah, dan hal itu membuat adik kelas perempuannya langsung menyeru kecewa. Padahal kan mereka ingin Aksa yang menginstruksi. Mau kemana lo? Tanya Alung. Get out. Elah, ngambekan lo. Aksa tak memperdulikan cowok itu berjalan menjauh dari lapangan, seraya membalas sapaan manis dari teman-teman dan adik kelasnya. Aksa berjalan sambil memakai topinya dengan posisi terbalik. Cowok itu juga tidak menggunakan jas osisnya dengan benar, tapi dengan gaya seperti itu Aksa malah makin terlihat keren. Sampai akhirnya cowok itu menghentikan langkahnya saat melihat ada seorang gadis berseragam biru putih sedang memanjat pagar sekolah yang tinggi. Aksa pun langsung menghampirinya. Kamu yang di atas, panggil Aksa dengan suara lantang. Mendengar suara teriak lantang itu, gadis yang sedang memanjat pagar itu pun langsung terkejut. Ia hampir saja terjungkal kalau tidak berpegangan dengan benar. Aksa berjalan semakin mendekat. Ia mendongak ke atas, sedangkan gadis berseragam biru putih itu langsung meneguk salivannya dengan susah payah. Tangannya seketika berubah menjadi dingin dan gemetaran. Bukan karena takut gara-gara ia ketahuan memanjat pagar, tapi karena melihat wajah dan perawakan kakak kelasnya itu. Anjir, sejak kapan ada kembarannya Kim Taehyung yang paling cakep sedunia itu di sini? Batin gadis itu takjub. Turun, perintah Aksa dengan suara tegas. Namun tidak ada tindakan dari gadis itu. Aksa pun kembali memerintah. Turun. Lagi-lagi tidak ada pergerakan dari gadis itu. Aksa mulai jengah, lalu akhirnya cowok itu memilih untuk berbicara lebih keras. Kamu gak dengar apa kata saya? Gadis itu tetap berdiri di atas pagar sambil memperhatikan Aksa tanpa berkedip. Ini cewek gangguan pendengaran atau gimana sih? Aksa mengerutu kesal. Sampai akhirnya cowok itu melas topi yang ada di kepalanya dan ia lemparkan ke atas. Hap! Topi itu tepat mengenai wajah gadis itu sampai gadis itu akhirnya tersadar dari sisi menghalunya. Kak, maaf kak, aduh kak, jangan dihukum ya. Aku bisa jelasin kok kenapa hari ini bisa telat ya, please ya kak, aku mohon. Gadis itu memohon sambil menyatukan kedua tangannya di depan dada. Bentar, diulangi lagi. Gadis itu memohon sambil menyatukan kedua tangannya di depan dada. Lah, gak pegangan dong. 1, 2, 3, bruk, au. Rintainya gadis itu terjatuh dari atas pagar yang tinggi sampai nyungsep tepat di bawah kaki Aksa. Awas jatuh, celotok Aksa. Terlambat kali kalau dibilangin, batin gadis itu kesal. Aksa melirik ke bawah melihat cewek itu yang tengah meringis. Pasti sakit kan? Lantas tangan Aksa langsung terulur depan wajah cewek itu. Cewek itu langsung menolak sambil merekam senyumnya, lalu batin siap-siap. Tangan sebentar lagi lo bakalan sentuhan sama tangannya Jogan. Hihi. Saat tangan cewek itu mulai bergerak untuk menerima uluran tangan Aksa, tiba-tiba saja Aksa menarik kembali tangannya secara tiba-tiba karena ada seorang yang memanggil namanya. Kenapa, Rel? Tanya Aksa kepada Aurel yang berusaha memanggilnya. Lo ngapain di sini? Kan seharusnya lo di lapangan ngawasin anak-anak yang lagi MLS, kata Aurel. Belum sempat Aksa menjawab, seketika saja Aurel langsung bersuara lagi dan melihat cewek yang tengah terduduk di bawah seperti anak hilang. Loh, anak baru kan? Kok masih ada di sini? Lo telat ya? Tanya Aurel pada cewek itu. Ya kak, maaf, tadi di jalan macet, apalagi aku naik angkot, jadinya udah sekarang lo congok dari sini sampai ke tengah lapangan, kumpul sama anak-anak yang lain, perintah Aurel. Tapi kak, gak ada tapi-tapian, lo mau gue hukum lebih hari ini?
Anjam orang menyilangkan kedua tangannya di depan dada. Cewek itu langsung menggeleng cepat, lebih baik yang menuruti perintah seniornya ketimbang harus kena hukuman tambahan lagi. Bisa gempur dia nanti sebelum MPLS. Rel, biarin aja, nggak usah dihukum, ujar Aksa berbelas kasihan pada adik kelasnya itu. Gini lagi dibelain dong sama kakak cokan ini. Cakep, baik lagi, idaman banget. Kalau anak modelan kayak dia nggak dihukum nanti bakal keterusan dan ngelunjak. Biarin aja, biar dicera, balas oral. Gadis itu langsung menatap orang dengan kesal. Apaan sih, sok banget dah lo, batinnya. Aksa langsung menatap gadis itu lumayan lama sampai akhirnya cowok itu berjongkok tepat di depannya. Hal yang dilakukan Aksa itu berhasil membuat gadis itu menjerit di dalam hati. Jantungnya berdebar tak karuan. Wajah tampan itu kini berada tepat di depan wajahnya. Aroma parfum Aksa yang langsung tercium jelas di hidungnya. Rasanya ingin pingsan sekarang juga. Ini kakak Jogan mau ngapain ya? Kok deket-deketin gue? Help me please. Tak sampai 5 detik Aksa kembali berdiri. Cowok itu sedang membersihkan topinya yang tadi jatuh dan yang barusan ia ambil. Lalu Aksa langsung memakai topi itu lagi di kepalanya. Gimana Sa? Tanya oral pada Aksa. Tersirili iji. Terserah lo aja, saat Aksa. Lalu cowok itu melangkahkan kakinya untuk pergi dari sana. Dari situ langsung menatap kepergian Aksa dengan congok. Sudah kayak tingkat dewa tadi. Buruan jalan congkok, malah bengong liatin Aksa, seru orang dengan judes. Dari situ langsung kesiap. Iya kak, Shanin Ratu Nalani. Siapa yang di sini namanya Shanin Ratu Nalani? Angkat tangan, teriak Alung sambil cenggok melihat anak-anak yang sedang duduk rapi di bangkunya. Cak, si Shanin mana? Kok gak datang ya? Padahal kan tadi pagi kita udah bangunin dia. Masa dia masih ngabos ya? Bisa cewek yang diketahui namanya adalah Gladys. Tuh, padahal kita udah seneng-senengnya karena kita bisa satu kelas. Ini bocah satu malah belum datang. Padahal teman Gladysnya bernama Ocha. Apa gue telepon aja kali ya? Teman Gladys dan Ocha yang bernama Bulan. Jangan, kan gak boleh main HP, ntar malah HP lo dirampas lagi sama Kak Alung, balas Gladys. Iya, sekali lagi, mana di sini yang namanya Shanin Ratu Nalani? Ini orangnya ada atau enggak sih? Tanya Alung depan kelas. Aku pembimbing kelas ini. Di sini nggak ada salah satu temannya dari SMP. Tanya Alung lagi. Gadis Ocha dan Bulan langsung senggol-senggolan. Mereka tangan menunjuk agar ada salah satu dari mereka yang mengangkat tangan. Lo angkat tangan dong. Enggak lo aja, malu. Lo berdua nggak mau mengakui Shanin sebagai teman ya? Yaudahlah, biar gue aja. Karena Bulan akhirnya perlahan cowok itu mengangkat tangannya. Tapi sebelum terjadi, tiba-tiba sosok perempuan yang bernama Shanin itu datang. Permisi kak, maaf saya terlambat, ujar Shanin dengan napas ngos-ngosan. Kedua tangannya ia tumpuk di lutut sambil membungkuk. Seluruh isi kelas langsung menoleh kasar suara melihat gadis itu. Alung langsung menatap Shanin dan berdecak. Kenapa kamu bisa telat? Tanya Alung. Tadi saya dihukum sama aduh siapa ya namanya? Saya nggak tahu namanya kak. Yang jelas dia cewek, terus judes banget. Lengkap Shanin jujur. Squat jam 15 kali, cetus Alung pada Shanin. Kedua mata Shanin langsung kompak membelah sempurna. Ia terkejut bukan main. Pasalnya ia baru saja menyelesaikan hukuman jalan congkoknya dari terbang sampai ke lapangan. Kalau jarak lapangan jauh mah nggak apa-apa lah. Ini jauhnya udah kayak dari Jakarta ke Surabaya. Serius nih kak, malah Shanin. Serius lah, 2 rius, 3 rius malah, saut Alung. Shanin pun malah nafas lelah. Sebelum melanjutkan hukumannya, ia malah mengedarkan pandangan ke isi kelas. Ia menemukan ketiga temannya yang tengah menatapnya dengan prihatin bercampur dengan menahan tawa. Sial banget sih gue hari ini. Semoga aja kesialan gue dibalas sama kenikmatan dengan cara ketemu lagi sama kakak cokan tadi. Amin. Shanin percaya doa orang yang teraniaya itu pasti akan dikabulkan. Lihat saja nanti. Shanin akan jungkir balik jika dipertemukan lagi dengan kakak kelas Shogun tadi. Aksa cepat-cepat keluar dari kelas yang sedang ia bimbing. Cowok itu mengusap peluhnya yang ada di pelipisnya dengan punggung tangan. Padahal di dalam kelas itu ada AC-nya, tapi itu tidak mempan bagi Aksa. Cowok itu tetap kemanasan karena dikerubungi oleh adik-adik kelasnya, terutama yang perempuan. Nyerah gue lama-lama jadi anak OSIS, besoknya minta dipecat aja lah, ujar Aksa kesal. Jadi OSIS gak digaji, gimana sih Ilham jadi ketus gak pengertian sama anak buahnya. Lihat aja besok kalau gue yang jadi ketus bakal gak gue gaji juga sih. Celot. Woi, seorang menepuk pundak Aksa dari belakang secara tiba-tiba. Astagfirullah. Cap Aksa hampir saja hilaf. Ngapain lo ngomong sendiri kayak gak ada orang yang mau lo ajak ngomong aja, kata Reza. Bukannya gak ada, tapi gue yang gak mau, balas Aksa. Lah, ini lo lagi ngomong sama gue, kan gue manusia, ujar Reza. Aksa menyaringkan sok-sokan heran. Oh, lo manusia, gue kira lo kentang. Celetuk Aksa sesuai mengatakan itu. Aksa langsung tertawa dan cepat-cepat kabur dari hadapan Reza. Reza menyeru keras, woi kurang ajar lo micin Sasa.
Reza dengan segera melepas satu sepatunya dan berlari mengejar Aksa untuk diajak gelut. Tenang saja, mereka sudah biasa seperti itu. Lagian Aksa juga bercanda, tidak serius kok. Tapi kalau tentang hubungan, Aksa serius kok. Beristirahat baru saja berkumandang 2 menit yang lalu. Kini Shanin, Ocha, Gladys, dan juga Bulan tengah berjalan menuju kantin sekolah yang besar dan luas. Kantin di sekolah ini hampir mirip seperti restoran, tapi makanannya tetap banyak makan kaki lima seperti bakso, mie ayam, soto, dan lain-lain. Ayo buruan jalannya, jangan kayak siput, nanti mejanya keburu ditempatin orang. Emangnya kalian pernah mau makan lesehan di bawah? Tanya Ocha ngomel-ngomel. Ya iya Cang, ngomel dulu, cepet tua baru tahu rasa, saat Gladys. Nah semua tua. Mereka pun akhirnya duduk di salah satu meja di kursi panjang, terkecuali Sanin. Dia itu mengadakan satu tangannya di hadapan ketiga temannya bermaksud minta uang setoran. Mana sini gue aja yang beliin, mumpung gue lagi berbaik hati macam malaikat, kata Shanin. Ketiga temannya itu langsung kerja mengeluarkan uang masing-masing sebelum Shanin berubah pikiran. Pakai ongkir nih ya, nanti kembalinya buat gue. Hehe. Seru Shanin langsung berjalan cepat ke salah satu stand. Ya kambing, dipikirin beneran beli ya dia. Lah ternyata otak tetap aja pemerasan. Shanin gak ada akhlak, kesel Ocha. Gak apa-apa lah, sekali-kali amal sama teman sendiri, saat Bulan. Shanin menyeliput ke dalam kerumunan orang yang tengah memesan soto. Cewek itu langsung berteriak memesan pesanannya, dan tak sampai 5 menit pesanannya itu langsung berada di tangannya. Shanin pun membayar. Semua pasang mata langsung menatap takjub ke arah Shanin. Sebegitu cepatnya cewek itu memesan tanpa harus menunggu lama. Cak-cak Shanin memang memiliki kekuatan seperti Quicksilver yang bisa bergerak cepat. Lagian hal ini sudah menjadi kebiasaan Shanin sejak SMP. Ia tidak pernah bisa sabar jika harus mengantri dan menunggu lama di kantin. Jadi jurus yang selalu ia gunakan adalah berteriak seperti preman yang ingin memalak. Shanin bisa diancurkan jempol karena keberaniannya. Padahal ini masih hari pertama ia bersekolah di SMA ini sebagai junior, tetapi tingkahnya tidak menunjukkan jika ia takut pada senior yang tengah memperhatikannya dengan tatapan sinis. Lantas, cewek berseragam putih biru itu berjalan santai sambil bersenandung dengan membawa nampan berisikan 4 mangkok soto. Sampai akhirnya Shanin terkejut karena ia bertabrakan seorang. Wah, soto yang tadinya berada dalam mangkok ini telah tumpah ke seragam putih milik seseorang cowok yang tadi tengah berlarian bersama salah seorang temannya. Shit, Mumpat Aksa sambil memperhatikan seragamnya yang kini berubah menjadi warna kuning seperti bim. Keadaan kantin yang tadinya ramai kini langsung berubah menjadi hening. Semuanya langsung menyorotkan perhatiannya pada Aksa dan Shanin. Shanin menganga lebar, matanya kembali bertatapan dengan mata elang itu lagi. Lalu Shanin batin, kakak cogan ketemu lagi. Haruskah aku jungkir balik sekarang? Batin Shanin. Nah, semoga kalian suka, dan aku mohon buat kalian dukung terus ke author juga, dan buat Kak Dina Febriani selaku penulis dari Hai Aksa, aku mohon izinnya yang banyak-banyak ya. Dan sekian untuk hari ini, dan see you next time. I love you all, dadah.